Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Apa kabar adik-adik, abang-abang sekalian? Semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupan teman-teman sekalian dimanapun bumi Allah yang sedang teman-teman pijak. Alhamdulillah, setelah kemarin kita sempat membahas tentang materi akidah, di mana akidah merupakan part paling penting. Sekarang kita mulai masuk ke bab fikih. Kita mulai masuk ke bab fikih. Bab fikih juga merupakan bab paling penting setelah kalian meyakini bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang paling nyata. Tuhan yang nyata maksud kami. Jadi, ketika kita membahas tentang akidah, maka tujuan dari akidah adalah, selama ini kalian sholat kan? Sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Kenapa kalian puasa? Kenapa kalian sholat? Karena ikut-ikutan? Enggak kan? Harus ada why-nya yang membelakanginya. Nah, untuk menjawab why, kenapa saya harus sholat, kenapa saya harus puasa, kenapa saya harus zakat, jawabannya dari episode sebelumnya. Ya, jawabannya ada di episode sebelumnya ketika kita membahas bahwasannya Allah adalah Tuhan yang hak. Maka sebagai wujud, sebagai hamba dari Tuhan yang hak, sebagai hamba dari Tuhan yang nyata, sekarang kita akan mengikuti perintah-perintahnya. Dan di antara perintahnya adalah dalam bab fikih, yang pertama adalah salat. Faslun, faminal wajibi khamsu salawatin fil yaumi wal laylah. Dan di antara kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang yang mengaku dirinya muslim adalah salat lima waktu. Az-zuhru, yang pertama adalah salat zuhur. Ya. Salat pertama itu salat zuhur atau salat subuh? Zuhur. Bukan subuh? Yakin? Kan baru bangun bobok subuh. Imam Asy-Syafi'i rahmatullah ta'ala alaih di dalam kitabnya dahulu memulai dengan waktu subuh. Kenapa memulai dengan waktu subuh? Karena subuh adalah awal hari di mana seseorang memulai harinya. Tapi di pendapatnya pada qaul qadim, beliau memulai dengan salat zuhur. Kenapa salat zuhur? Karena salat zuhur adalah salat pertama yang Rasulullah salati. Salat pertama yang malaikat Jibril ajarkan. Jadi, pada peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasulullah naikkan ke atas. Rasulullah sudah mendapatkan syariat salat. Tetapi tata caranya belum. Maka tata cara pertama yang malaikat Jibril, kan malaikat Jibril gurunya Rasulullah kan? Malaikat Jibril ajarkan kepada Rasulullah adalah salat zuhur. Maka salat zuhur adalah salat pertama yang terlaksana di bumi ini. Kemudian dalil keduanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, aqimis salata liduluki syams. Dirikanlah salat liduluki syams. Duluki syams ini adalah isyarat terhadap salat zuhur. Maka Allah pun memulai dengan salat zuhur. Kapan waktu salat zuhur? Nah, sekarang kita senantiasa bersandar pada jam, bersandar pada waktu-waktu kemenak. Ya kan? Tapi bayangkan kalian tiba-tiba terjebak di hutan, terjebak di satu lokasi di mana kalian tidak tahu bagaimana caranya. Maka cara untuk memproses itu semua adalah melalui matahari. Wa waqtuha idza zalatis syams. Dan waktunya adalah saat tergelincirnya matahari. Baik. Caranya bagaimana? Caranya begini. Kalian ambil pensil lah, tongkat lah, atau apapun. Kalian letakkan begini. Di tengah-tengah. Oke? Nah, matahari terbit dari barat atau timur? Timur. Matahari terbit dari timur. Kalau barat kiamat dong. Terbit dari timur. Ketika matahari terbit dari timur, otomatis kan matahari di sini, dan di sini bayangan ada di barat dan sangat memanjang kan? Di sini makin pendek. Di sini makin ke tengah, makin ke tengah, makin ke tengah. Ketika matahari telah berada di posisi tengah, itu disebut sebagai
waktu istiwa. Belum zuhur. Itu disebut sebagai waktu istiwa. Dan biasanya di beberapa lokasi, lebih tepatnya ini malah yang jarang, itu bayangan jadi gak ada. Karena matahari literally pas di tengah. Bayangan hampir tidak ada. Tapi di beberapa daerah, bahkan di tempat kita, ketika waktu istiwa, ini biasa dikenal dengan waktu istawa yang artinya sama ya. Nah, itu masih ada sedikit bayangan. Ya 5 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, wallahu alam. Nah, maka dari posisi matahari yang ada di atas, kemudian geser dikit sampai akhirnya ada bayangan tambahan melebihi bayangan istiwa tadi, maka sudah masuk waktu zuhur. Berarti bayangannya ada di barat atau timur? Timur dong. Kan matahari sudah ada di sini kan? Nah, ini lewat dikit, maka sudah masuk waktu zuhur. Inilah disebut sebagai waktu tergelincirnya matahari. Ya, ketika zalatis syams. Sampai di sini paham? Paham ya? Jelas, oke? Baik. Ila masiri dhilli kulli syai'in mithlahu ghaira dhillil istiwa. Nah, kapan waktu berakhirnya zuhur? Yaitu ketika seluruh ini, ketika anggap ini langsung aja ya. Tadi kita telah sepakati, saat istiwa di mayoritas daerah, itu masih ada bayangan tambahan. Ya kan? Masih ada bayangan tambahan. Ini kasih notes di otak kalian bahwasanya waktu istiwa itu masih ada bayangan tambahan. Dikit. 5 cm lah, 3 cm lah. Oke? Itu notes. Nah, cara untuk mengetahui kapan berakhirnya waktu zuhur adalah kalau ini 1 meter, lihat bayangannya. Bayangannya harus 1 meter. Ditambah tadi itu tambahan waktu istiwa 5 cm. Ya, nah itu menunjukkan berakhirnya waktu zuhur. Jadi kalau bayangannya berada di posisi timur melebihi bersama dengan istiwa tadi itu, maka 1 meter, anggap kalau ini 1 meter, 1 meter 5 cm lah. Itu berarti waktu zuhur telah berakhir. Selesai. Paham? Wal asru, dan waktu asar. Wa waktuha min ba'di waqti zuhri ila maghibis syamsi. Waktu asar yaitu setelah waktu zuhur. Jadi tadi itu nambah dikit, itu sudah masuk waktu asar. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari udah jelas ya? Nah, terbenamnya matahari. Done. Wal maghrib, dan waktu maghrib. Wa waktuha min ba'di maghibis syamsi. Dan waktu maghrib adalah setelah terbenamnya matahari. Jelas ya? Ila maghibis syafaqil ahmar, sampai hilangnya mega merah. Biasanya jam-jam yang kita pakai untuk azan dan sebagainya itu diakhirkan itu. Jadi hakikatnya maghrib itu biasanya berakhir sebelum azan isya. Karena waktu maghrib berakhir, coba kalian nanti kapan-kapan jalan, kan kalau waktu maghrib di atas masih ada merah kan, mega merah gitu kan. Kalau mega merah itu sudah hilang, waktu maghrib telah hilang. Dan ini bahkan menurut pendapat lamanya Imam Syafi'i. Tapi ini adalah pendapat mu'tamad. Pendapat terbarunya Imam Syafi'i, tapi ini bukan qaul mu'tamad, tapi sebaiknya kita sholat maghrib itu segera. Pendapat terbarunya Imam Syafi'i, itu waktunya adalah waktu yang mencukupi kamu untuk sholat dan suci, bebersih dan sebagainya. Kira-kira waktunya hanya 15-20 menit. Itu pendapat terbarunya. Tapi pendapat terbaru beliau bukan pendapat mu'tamad, pendapat terkuat dalam mazhab. Pendapat terkuat dalam mazhab, hilangnya mega merah. Baik. Wal isya'u, dan salat isya. Wa waqtuha min ba'di waqtil maghrib, dan waktunya adalah setelah waktu maghrib, hilangnya mega merah tadi, ila tulu'il fajris shadiq, sampai keluar fajar shadiq. Nah, kembali ke bahasan fajar. Akhir waktu isya itu sebenarnya terjadi perdebatan panjang. Cuman dalam mazhab kita waktunya adalah waktu fajar. Karena ada yang menganggap pertengahan malam itu berakhir waktu isya.
Ada ulama menganggap begitu. Jadi kalau anggap aja malam itu 12 jam, jam 12 malam itu sudah Isya. Sudah habis waktu Isya. Tapi dalam mazhab kita enggak ya. Itu waktu sampai muncul fajar shadiq. Fajar itu ada 3. Pertama ada fajar kadzib. Fajar kadzib itu fajar-fajaran. Jadi dia itu biasanya kita nggak kekurangan lampu ya. Biasanya ini kelihatan di tempat yang sangat-sangat gelap. Itu sebelum muncul fajar yang sebenarnya, cahaya di atas, itu akan ada muncul cahaya seret bentuknya begini, habis itu hilang. Ya. Nah, baru setelah itu beberapa waktu akan muncul fajar shadiq. Fajar shadiq itu yang akan bertahan sampai subuh. Itu fajar kadzib, fajar bohong namanya. Kadzib itu artinya bohong. Kemudian fajar shadiq. Kemudian yang ketiga, fajar sad boy. Hampir dijatuh. Wasubhu, dan waktu subuh. Wa waqtuha min ba'di waqtil isya. Waktu subuh itu dimulai dari setelah waktu isya. Jelas ya? Ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya matahari. Ketika matahari telah terbit di barat, di timur, alhamdulillah ya. Ketika matahari telah terbit di timur, maka itu sudah menunjukkan waktu subuh telah berhenti. Nah, ini semua nih. Fatajibu hadhil furudu fi awqatiha, maka wajib seluruh kewajiban-kewajiban ini salat dilaksanakan pada waktunya ala kulli muslimin, bagi setiap orang Islam. Harus sholat tepat waktu, zuhur tepat waktu, asar tepat waktu, maghrib tepat waktu, isya tepat waktu, subuh tepat waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat telah ditetapkan kepada orang-orang beriman sebagaimana waktunya. Kewajiban menepati waktu tadi itu diberikan kepada siapa? Yang pertama muslim. Muslim semua? Maka wajib. Yang kedua baligh. Baligh semua? Aqil, berakal semua? Agak-agak tahu ya. Tahirin, yang dalam keadaan suci. Suci ada yang bisa dihilangkan segera dan ada yang tidak bisa dihilangkan segera. Ya, yang tidak bisa dihilangkan segera ya kalau haid. Kalau nggak bisa dihilangkan segera, yang bisa dihilangkan segera ya mutanajis, maksudnya mutanajis, nah, terkena najis. Fayahrumu taqdimuha ala waqtiha, maka haram mendahului solat dari waktunya. Adhan zuhur jam 12, dia salat zuhur jam 10. Haram. Udah gak sah, haram lagi. Wa ta'khiruha anhu li ghairi udhrin, dan mengakhirinya, melewati waktunya tanpa ada uzur. Tanpa ada uzur. Apa saja uzur? Uzur orang meninggalkan sholat, boleh bukan boleh meninggalkan sholat, mengakhiri sholat alias tidak mendapatkan dosa, itu ada 2. Pertama, anisyan, lupa. Kelupaan. Mungkin saking dia, dan ini ada pendetailannya, nggak perlu didetailkan karena kita sekarang lagi ngaji sulam dan ini simple ya. Jelas lupa ya. Mungkin kalian lagi Bobby sama Zidane lagi ngaji Quran bareng. Saking menikmati Qur'annya sampai lupa kalau waktu subuh sudah selesai. Salat dari habis tarawih, ngaji Quran berdua habis tarawih. Sampai tiba-tiba terbit matahari. Masya Allah, tabarakallah. Nah, lalu yang kedua, tidur. Tidur termasuk udzur. Tetapi ini ada perincian dan sepertinya untuk tidur ini harus saya rincikan. Nah, tidur itu menjadi udzur terhadap sholat dengan beberapa catatan. Apakah kamu tidur setelah masuk waktu sholat atau sebelum masuk waktu sholat? Kalau tidur sebelum masuk waktu sholat, mau kamu yakin bakalan bangun atau kamu gak yakin bakalan bangun, kamu gak bakalan dosa even kelewatan. Misal jam 11, kalian lagi capek ini. Dan kalian, atau mungkin kalian gak capek, tapi kebiasaan kalian ini memang kebau semuanya. Ya,
Tidur itu selalu dalam keadaan yang panjang. Jadi jam 11, adzan zuhur jam 12 anggap ya. Jam 11 kalian tidur. Dan kalian yakin kalian bangun jam 4. Dosa nggak kalian tidur itu? Enggak. Kenapa? Karena belum masuk waktu sholat. Oke? Kalau setelah masuk waktu sholat, nah di sini ada detailnya. Berarti kalau sebelum masuk waktu sholat, bebas. Ya? Cuman ya kalau bisa ditahan, tahan dulu dong. Kalau setelah masuk waktu sholat, diperinci. Kalau dia yakin dia bakalan bangun, ya, sebenarnya bukan yakin, tapi kalau patudhon, tapi ya udah, nggak apa-apa. Maksudnya keyakinan kalian melebihi daripada keraguannya, itu maksudnya ya. Kalian yakin kalian bakalan bangun sebelum keluar waktu sholat atau sebelum dhiqil waktu, sebelum waktu sempitnya sholat, waktu sempit sholat yang akan kalian gunakan untuk wudu dan sholat. Anggaplah kalian wudu dan sholat itu berapa? 15 menit lah. Wah, wali itu. Oh, mungkin mandi besar, ya masuk akal 15 menit. Tapi kalau sholat biasa cuman wudu dan sholat berapa kalian? 3 menit. Buh. Nah, maka anggaplah 15 menit ya. Anggap 15 menit. Bagi dia untuk siap-siap ganti baju dan sebagainya. Misal bajunya najis. Nah, maka andai kata dia yakin dia bakalan bangun sampai sebelum dhiqil waqt tadi, tapi kelewat, maka dia gak terhitung berdosa. Kalau ternyata dia gak yakin alias masih ragu, bakalan bangun atau enggak ya, tapi dia tetap tidur, maka berdosa. Oke? Jelas? Jelas? Nah, ini penjelasan selanjutnya ini agak berat. Tapi aktifkan otak kalian. Penting ini. Fa in tara'a mani'un ka haidin ba'da ma madha min waqtiha ma yas'uha wa tuhriha wa ma'a tuhriha li nahwi salisin lazimahu qada'uha. Apabila telah datang, bentar. Aku terjemahkan dulu nanti penjelasannya. Apabila telah datang pencegah sholat dan sebagainya sebagaimana haid setelah selesai dari waktunya, dari sekira-kiranya waktu yang telah mencukupi sholat dan sucinya, sebagaimana seumpamanya salis, orang terkencing-kencing, cocot-cocot ya, lazimahu qada'uha, maka wajib bagi dirinya untuk mengqada'. Aku terjemahkan dulu, habis ini aku jelasin. Au zawalul mani'. Zalal mani'u mungkin. Zalal mani'u. Itu kan? Di aku zawalul mani'. Au zalal mani'u. Au zalal mani'u wa qad baqiya minal waqti qadra takbiratin lazimathu. Wa kadza ma qablaha in jumi'at ma'aha. Atau hilangnya pencegah tadi dan masih tersisa dari waktu sekira-kiranya takbiratul ihram, maka wajib bagi dirinya untuk mengqadanya. Begitu pula salat yang sebelumnya apabila dijamak dengannya. Baik, dalam fikih ya, ada yang disebut sebagai turuwul mani', ada yang disebut sebagai zawalul mani'. Turuwul mani', zawalul mani'. Turuwul mani' itu datangnya pencegah. Zawalul mani' hilangnya pencegah. Pencegah terhadap wajibnya orang untuk melaksanakan sholat pada waktu itu. Apa pencegahnya? Di antaranya adalah haid, ya, nifas, gila mungkin, ya, atau apapun itu. Nah, turuwul mani'. Misalnya sudah masuk waktu asar, ya, dan masih ada waktu. Ini kita bahas turuwul mani' atau ini dulu? Turuwul mani' dulu ya. Halo teman-teman, jadi filenya tadi itu bermasalah, mana kita sudah masuk ke pembahasan yang sangat krusial, pembahasan tentang turuwul mani' dan zawalul mani'. Dan saya sedang mengedit videonya sekarang. Deadline-nya harusnya sore ini sudah terupload. Ini jam menjelang sahur. Baik,
Pembahasan saya kali ini yaitu tentang turuwul mani' dan zawalul mani', dan sempat saya bahas di pembahasan kajian kitab Al-Ibanah wal Ifadah yang tidak sempat kami lanjutkan. Duh, malunya ya Allah. Insyaallah lah nanti ya. Baik. Zawalul mani', turuwul mani'. Turuwul mani' artinya datangnya mani'. Zawalul mani' artinya hilangnya mani'. Turu datang, mani' artinya pencegah. Zawal artinya pergi atau hilang, mani' artinya pencegah. Mani'-nya itu apa? Pencegahnya itu apa? Yang dimaksud dengan pencegah apa? Pencegah wajibnya kamu sholat di waktu itu. Kamu bisa sholat, pencegah kamu bisa sholat di waktu itu. Seperti apa? Gila, haid, ya, nifas, anak-anak. Maksudnya kalau anak-anak kan nggak wajib untuk sholat di waktu itu. Atau kafir asli, ada 7, saya lupa. Pingsan, mabok, ya, al-mawani as-sab'ah. Nah, kita ambil satu contoh dari haid. Jadi kedepannya kalau saya sebutkan turuwul mani', datangnya mani', maka mani' yang akan saya gunakan contoh adalah haid. Zawalul mani' ay zawalul haid. Hilangnya mani', hilangnya haid. Baik, kita mulai dengan penjelasan turuwul mani' mengikuti kitab Sulamun Taufik. Kalau di Al-Ibanah wal Ifadah, kalau gak salah zawalul mani' dulu baru turuwul mani'. Nah, turuwul mani' datangnya haid. Misal, sekarang sudah memasuki waktu zuhur. Harusnya saya itu sekarang sempat untuk wudhu dan sempat untuk sholat zuhur. Tapi saya tunda sampai tiba-tiba haid datang. Saya gak bisa haid, itu contoh aja. Anggaplah saya cewek, nama saya Husainah. Tiba-tiba haid datang. Maka wajib untuk saya nanti ketika saya sudah suci untuk mengqadha sholat zuhur. Loh, kok bisa? Ya, karena tadi harusnya saya bisa sholat zuhur, di mana saya mendapati kewajiban itu, saya malah tunda-tunda. Sesimpel itu. Turuwul mani' sesimpel itu. Dan ini berlaku dengan sholat-sholat yang lain. Oke? Tapi kalau semisal haid itu datang di waktu di mana waktu itu sebenarnya tidak mencukupi saya untuk bersuci dan sholat, maka ya sudah, gak wajib. Oke? Gak wajib. Dan turuwul mani' dan. Sekarang kita bahas tentang zawalul mani'. Zawalul mani', hilangnya mani' alias zawalul haid, hilangnya haid. Misalnya sekarang pertama, kalau mani'nya hilang, haidnya hilang di tengah-tengah zuhur atau tengah-tengah asar, tengah-tengah maghrib atau tengah-tengah isya atau sebagainya, itu mudah lah, teman-teman bisa paham. Alias ya tinggal sholat-sholat aja. Tapi catatannya, kalau hilangnya di tengah isya atau di tengah asar itu bisa dijamak dengan zuhur, ya kan? Isya bisa dijamak dengan maghrib. Maka ketika kalian suci atau hilangnya haid tadi itu, alias ketika kalian suci di tengah-tengah asar, maka wajib bagi kalian untuk sholat zuhur juga. Kenapa? Karena asar bisa dijamak dengan zuhur. Begitu pula isya bisa dijamak dengan maghrib. Sekarang muncul pertanyaan, kalau ternyata saya itu sucinya di detik-detik berakhirnya asar, alias anggaplah waktu maghrib itu pukul 6 sore. Saya ini tiba-tiba suci di waktu pukul 5:59 30 detik. Tiba-tiba suci, berhenti darah. Apa yang harus saya lakukan? Wajib bagi kalian untuk sholat asar, ya, dan sholat zuhur. Kenapa? Karena masih ada waktu di mana kalian mendapati sholat asar
kira-kira waktunya itu cukup untuk takbiratul ihram. Jadi tolak ukurnya itu waktu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu orang berapa? 5 detik. Anggaplah 5 detik. Allahu Akbar. Gak sampai, tapi anggaplah 5 detik. Nah, maka karena kalian mendapati waktu takbiratul ihram, maka kalian terhitung telah memasuki waktu asar. Maka ketika sholat maghrib, waktu maghrib tadi, kalian sholat dulu, mandi besar dulu. Setelah itu, apa yang wajib bagi kalian? Yang wajib bagi kalian yang pertama sholat zuhur, ya. Kenapa? Karena sholat zuhur bisa dijamak dengan asar dan kami telah memberikan statement itu di awal. Dan sholat asar dan sholat maghrib, karena sholat maghrib sudah masuk waktunya. Paham? Begitu pula di menjelang sholat isya, ya, menjelang berakhirnya sholat isya. Misalnya waktu subuh, waktu fajar itu kira-kira pukul 4. Nah, pukul 3.59 30 detik kalian tiba-tiba suci. Maka apa yang wajib bagi kalian? Maka yang wajib bagi kalian mandi, dan kalian wajib sholat maghrib, kalian wajib sholat isya, dan kalian wajib sholat subuh. Nah, kecuali kalau semisal kalian, maksudnya kewajiban untuk sholat sebelumnya dengan sholat sebelumnya itu tiba-tiba terjadi dengan waktu yang tidak bisa dijamak. Misalnya sholat subuh. Sholat subuh kan gak bisa dijamak. Maka apakah wajib bagi kalian ketika suci menjelang terbitnya matahari itu wajib untuk sholat isya? Enggak dong, karena sholat subuh gak bisa dijamak. Kira-kira begitulah, sesimpel itu. Sesimpel itu teman-teman pembahasan tentang turuwul mani' dan zawalul mani'. Wallahu alam. Lanjut. Allah. Nah, faslun. Yajibu ala wali as-sabi was-sabiyyati al-mumayyizaini ay ya'murahuma bis-shalah. Wajib bagi wali sabi dan sabiyah, anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan, al-mumayyizaini, yang telah memasuki usia tamyiz. Apa itu tamyiz? Biasanya 7 tahun. Itu ketika anak kecil bisa membedakan mana kanan mana kiri. Sorry guys, kita udah Malaysia. Bisa membedakan mana kanan mana kiri, bisa membedakan mana panas mana dingin. Ya, itu biasanya usia-usia segitu kan. Maksudnya kita udah bisa ngajak dia ngomong gitu, udah agak nyambung. Wajib bagi siapa? Wajib bagi walinya untuk memerintahkan mereka berdua sholat. Wajib. 7 tahun. Wa yu'allimuhuma ahkamaha ba'da 7 sinin. Dan wajib juga, jadi pertama perintah, dan setelah perintah mengajarkan mereka berdua hukum-hukum sholat setelah memasuki usia 7 tahun. Diajarin, nak, tutorial sholat tuh begini nak, ini begini nak, koprol, nggak ada dong, nggak mungkin dong. Itu contohnya. Dan mengajarkan hukum-hukumnya, hukum-hukum basic, gak usah ajarin khilaf ke anak-anak. Nah, ini menurut Imam Asy-Syafi'i, tapi menurut Imam Abu Hanifah, jangan, udah, ajarin yang simple. Hah? Ajarin gerakan aja. Iya, ajarin yang simple-simple. Suruh hafalin, dulu aku abuya nyatat gitu di kertas, dikasih gitu. Nah, wa yadribuhuma ala tarkiha ba'da 10 sinin. Kasaumin ataqahu. Dan wajib pula untuk memukul mereka apabila mereka meninggalkan sholat setelah memasuki usia 10 tahun sebagaimana puasa yang dia telah mampu. Nah, begitu pula puasa. Nah, anak kecil ketika telah memasuki usia 10 tahun, walinya tadi itu mukul. Mukul, ceplak. Dengan satu syarat. Dengan 2 syarat. Para ulama menyebutkan 2 syarat. Syarat yang pertama, mukulnya gak boleh mubarrih, gak boleh yang melukai, gak boleh yang menyakiti. Karena tujuan pukul ini bukan untuk menyakiti, tapi untuk bikin anak kecil gitu. Kayak, oh berarti bapakku benar-benar marah ini. Biasanya lo gak pernah marah begini, kok sekarang tiba-tiba marah, berarti sholat ini. Jadi tujuan kita menyampaikan itu. Yang kedua, orang tuanya tadi itu ada harapan anaknya bakalan nurut dengan pukulan.
Jadi kalau ada anak yang tidak, andai kata aku mukul, dia malah berontak. Atau andai kata aku mukul, ternyata gak berefek apa-apa, maka gak boleh mukul. Ini maka gak boleh? Gak boleh mukul. Sekali lagi, usia 7 tahun wajib untuk mengajarkan hukum-hukum dan sebagainya. Dan sebenarnya sebelum mengajarkan sholat, maka apa yang harus diajarkan? Sirah. Ya, bukan sirah lebih tepat. Kayak pribadi Rasulullah. Tujuan Rasulullah. Ini para ulama fuqaha menyebutkan sebelum mengajarkan sholat dan sebagainya, hal yang harus pertama kali diajarkan adalah, nak, Tuhan kamu adalah Allah, tentang Allah. Nak, Tuhan kamu adalah Allah, dan Allah mengutus Nabi Rasul yang bernama Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Makkah, kemudian diutus di sana, berhijrah ke Madinah, kemudian dimakamkan di Madinah. Berikan pengetahuan dasar tentang Rasulullah, baru setelah itu ajarkan sholat. Oke? Nah, setelah memasuki 10 tahun, baru dipukul. Nah, mukul ini harus memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, jangan nyakitin. Bukan pakai tongkat. Itu sebenarnya nggak boleh, ya. Itu sebenarnya nggak boleh. Sampai yang mukul, apalagi sampai ngerusak mental. Ya kan ada kan? Jadi kalau diyakini, nah, jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang tuanya atau walinya tadi itu keyakinannya pukulan tadi itu berefek. Kalau dia tidak meyakini akan berefek ke anak ini, karena sudah tahu anak ini tuh sudah dari kecil tanda-tandanya udah ngeludahin orang tuanya mungkin. Aku marahin tambah marah dia. Wallahu alam, kan ada anak-anak, oh ini gen alpha bro. Gen beta ya? Udah beta. Udah lahir beta. Wadidaw. Nah, maka tidak boleh mukul. Harus dengan cara yang berbeda. Oke? Sekarang, oke, lanjut. Wa yajibu alaihi aydan ta'limuhuma ma yajibu alaihima wa ma yahrum. Dan selain sholat, wajib pula bagi orang tuanya tadi itu atau walinya untuk mengajarkan hal-hal yang wajib bagi dirinya dan apa-apa yang haram. Dibilangin ke anaknya, nah wajib bagi kamu sholat, wajib bagi kamu puasa, wajib bagi kamu ini. Nah, zina haram, mencuri haram, merampok haram, khamar haram, diajarin hal-hal basic ya. Wa yajibu ala wulatil amr, dan wajib bagi pemerintah ya, wulatul amr, pemerintah. Ingat, ini pemerintah. Qatlu tarikis salah kaslan illam yatub. Orang yang meninggalkan sholat dengan alasan malas, apabila dia tidak bertaubat. Ini tugas pemerintah. Ini tugas pemerintah. Biasanya dahulu, sebenarnya meninggalkan sholat ini teman-teman penting untuk teman-teman ketahui. Pertama, wujud sholat itu adalah wujud penghambaan kita kepada Allah. Selalu saya ulang-ulangi ya, sholat itu minta tolong jangan ditinggalin. Sebisa mungkin harus sholat, sebisa mungkin laksanakan sholat, sebisa mungkin, semaksa apapun. Tapi saya kesiangan, sholat di waktu kamu bangun, pokoknya paksain sholat. Masih gak bisa berhenti zina, wal'iyadzubillah, Rasulullah SAW. Semoga Allah menghentikan kita dari perbuatan ini. Zina, misal gak bisa berhenti zina, sholat. Gak bisa berhenti mabok, sholat. Gak bisa berhenti apapun dari seluruh dosa yang ada di dunia, minimal sholat. Karena apa? Pertama, sebagai wujud penghambaan diri kita kepada Allah. Ayolah, sholat itu berapa menit sih? 5 menit gak nyampe kayaknya. Ya, sholat-sholat orang-orang penuh dosa seperti kita ini 5 menit gak nyampe. Bayangin Allah kasih kita waktu berapa? Allah kasih kita waktu 24 jam. Dan kita manfaatkan waktu 24 jam itu, anggap satu sholat subuh 1 menit setengah. Ya, anggaplah subuh 1 menit setengah. Zuhur yang 4 rakaat itu 3 menit. Yang maghrib anggaplah 2 menit.
Total berapa sudah? 9 setengah. 10 menit. Berarti total Sama Isya. sama Isya. Coba anggaplah seluruh sholat 15 menit. Anggap seluruh sholat 15 menit. Berarti kamu masih memiliki waktu untuk kamu manfaatkan untuk apapun. Mau tiktokan, mau ngegame, mau kamu koprol. Selama 23 jam 45 menit. Bro, Allah sudah kasih kamu waktu main-main 23 jam 45 menit. Gak mau tah luangin waktu 15 menit? Bro, Allah kasih kamu waktu 23 jam 45 menit untuk kamu bebas mau ngapain. Koprol, selama itu bukan haram ya. Koprol lah, renang lah, salto lah, nongkrong lah, ngopi lah, atau apapun. Allah ngizin kamu 23 jam 45 menit. 15 menit doang. Itu yang pertama. Yang kedua, meninggalkan sholat ini adalah dosa terbesar. Dosa terbesar. Meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya daripada kamu meninggalkan satu sholat nih. Lebih besar dosanya daripada kamu membunuh. Membunuh. Rela nggak kamu bunuh orang? Ngerasa berdosa. Tapi meninggalkan sholat kok nggak ngerasa berdosa? Lebih besar daripada mencuri. Lebih besar daripada berzina. Lebih besar daripada kamu berzina dengan bapak kau. Ya, meninggalkan satu sholat. Wala'iyadzubillah. Rasulullah SAW. Karena sholat ini berat. Ulama itu sedang berbeda pendapat. Apakah kamu masih dihitung muslim atau enggak? Orang meninggalkan sholat itu masih dikatakan Islam atau enggak? Itu lagi diperdebatkan. Kamu tidak sedang diperdebatkan ini halal atau haram. Kamu sedang diperdebatkan apakah kamu ini masih Islam atau enggak? Alhamdulillah dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i masih Islam. Tapi kalau karena malas dan enggak mau tobat, ayo. Kamu berzina, itu kamu masih Islam. Enggak ada yang memperdebatkan kamu Islam atau enggak, kecuali di luar Ahlus Sunnah. Orang-orang Mu'tazilah, pelaku dosa besar, keluar. Nah, tapi kau, orang berzina masih dihukumi Islam. Berdasarkan kesepakatan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kecuali dia meyakini zina halal, sebagaimana yang saya katakan kemarin. Nah, tapi sholat, ayolah sholat ya. Sholat, please, ini penting. Penting. Ramadan menjadi titik balik kita sholat 5 waktu. Amin. Oke? Wa hukmuhu muslimun, dan hukum orang meninggalkan sholat masih Islam. Ini dalam mazhab kita, ya. Hukum orang meninggalkan sholat masih Islam. Sedangkan dalam mazhab lain seperti mazhab Hambali, ya, itu kafir udah. Kafir. Berat gak? Berat banget. Wa yajibu ala kulli muslimin amru ahlihi biha, dan wajib bagi setiap orang Islam juga untuk memerintahkan keluarganya dan orang-orang yang berada di wilayah kekuasaannya. Ayah kepada istrinya, kepada anak-anaknya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Wajib. Apakah misal kalian punya bini, terus bini kalian meninggalkan sholat, kalian wajib mukul? Enggak wajib. Mu'tamad mazhab kita enggak. Mukul itu cukup ke anak, ke bini enggak. Cukup ditegesin aja. Itu. Hah? Enggak. Nah, sekarang pertanyaannya, selama ini kita mengetahui bahwasanya yang beredar di masyarakat, istri itu dosanya ditanggung oleh suami. Putri sampai menikah, anak perempuan sampai menikah ditanggung ayahnya dosanya. Benarkah? Hah? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Pertama, bahasa ini bukan menanggung sebenarnya. Enak aja menanggung, bini jadi gak punya dosa dong. Istilahnya adalah sama-sama dapat dosa. Sama-sama dapat dosa. Kapan bisa sama-sama dapat dosa? Pertama, ulang-ulang. Pertama, bahasa ini bukan menanggung. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Dan tidak ada orang yang membebankan orang lain dengan dosa. Begitulah bahasanya.
Ya dosa kau, dosa kau, dosa anak kau, dosa anak kau, dosa istri kau, dan semua masing-masing punya dosa. Tapi saya juga bisa mendapatkan dosa gara-gara istri saya dan anak saya. Gak cuma putri, tapi anak juga. Putra dan putri saya. Kapan? Ketika saya tidak mendidik. Ketika saya gak nyuruh. Istri kau gak pakai hijab, kamu sudah suruh. Yang pakai kenapa hijabnya yang? Atau bub. Bibub banget ya. Bibub. Embul. Misal, bibub, sholat napa? Ayo sholat. Ternyata masih gak nurut. Nah, kalau masih gak nurut ya sudah masing-masing berarti. Hah? Berarti masing-masing. Dosa masing-masing. Kan sudah memerintahkan, sudah mendidik. Tapi kalau belum memerintahkan, belum mendidik, berarti sama-sama dapat dosa. Istrinya dapat dosa, ininya juga dapat dosa. Begitu pula kepada anak putri pun demikian. Nah, baik. Putra pun demikian. Nyuruhnya harus berapa kali? Minimal. Aku lupa. Kalau tak salah 1 kali. Oh, sekali. Setahuku yang wajib itu 1 kali. Wallahu alam. Ini jangan diambil fatwaku. Aku lupa. Di ingatanku tuh wajib perintahan itu 1 kali. Wallahu a'lam. Aku takut salah. Wa qahruhum, dan wajib maksa. Bro, wajib maksa. Ya? Maksa itu dengan cara apa? Bukan dengan dipentung, dipukulin. Enggak, maksa. Ayo sholat. Kalian bebas nge-vape, tapi bukan pas ngaji. Wa ta'limuhum, dan wajib pula untuk mencegah mengajarkan mereka. Wa ta'limuhum apa? Arkanaha, mengajarkan rukun-rukunnya. Wa syurutaha, dan syarat-syaratnya. Wa mubtilatiha, dan pembatal-pembatalnya. Ini wa kullu dan wa kulli sama-sama bisa ya. Wa kullu berarti wa kadzalika kullu, atau wa kulli berarti yang tadi itu ala kulli muslimin amru kulli. Wa kulli man qadara alaihi min ghairihim, dan setiap orang yang dia mampu perintahkan dan ajak dari selain dari keluarganya. Misalnya kalian keluargaku bukan kan? Tapi andai kata aku mampu, aku wajib untuk mengajak kalian sebagaimana yang telah kita bahas di episode sebelumnya. Baik, ada pertanyaan di sini? Episode sebelumnya sudah kubahas. Gini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa lam yastati' fa bi lisanihi, fa lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika dhaful iman," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka kalian harus cegah kemungkaran itu dengan tangan. Tangan ini bisa bermakna hakiki. Atau bisa bermakna majazi. Bisa bermakna hakiki dengan cara cegah dengan tangan. Apa dengan tangan? Contoh ayah ketika melihat anak ya dipukul. Atau contohnya sebagaimana sabda Rasulullah, suatu hari Rasulullah punya sepupu, nama sepupunya adalah Sayyidina Fadl bin Abbas. Sayyidina Fadl ini ganteng. Ikut lagi sama Rasulullah, ketemu sama perempuan, cakep. Ya. Sayyidina Fadl ini ngelihat perempuan tadi. Dalam kurun waktu yang agak lama. Dilihat gitu. Rasulullah langsung giniin wajahnya Sayyidina Fadl. Wajahnya Sayyidina Fadl diginikan. Ini namanya mencegah kemungkaran dengan tangan. Ini hakiki. Bisa juga majas. Dengan apa? Tanda tangan. Pemerintah melalui keputusan. Dengan keputusan. Begitu. Kalau tak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Diajak. Ayolah bro, sholat bro. Mau jadi apa kau bro, gak sholat bro? Dengan cara yang
beda-beda. Cara ngajaknya itu beda-beda. Kalau ke orang asing, ya kita berusaha gunakan bahasa yang lembut, berusaha menggunakan bahasa yang enak untuk didengar, ya. Karena orang asing. Tapi kalau kalian sudah tahu audiensnya, terutama bestie kalian, ya udah kalian tahu bestie kalian kan? Ngomong sama bestie ini kadang bahkan dengan bahasa yang paling kasar pun, ya gak ada baper-baperan kan? Ah, bodoh kamu, jadi apa kau, goblok kau gak mau sholat. Nah, itu bahasa perbestian kan? Itu sudah jadi bahasa perbestian, no baper-baper. Jadi gunakan bahasa selama bukan bahasa yang apa ya, anjing babi, ya bukan bahasa itu. Tapi maksudnya bahasa yang agak tegas ke bestie itu beda, ya. Kalian lebih tahu tentang bestie kalian. Oke, sudah ya. Faslun wa min syurutis salatil wudu'u, dan di antara syarat-syarat salat adalah wudu. Sebelumnya kita sudah tahu bahwasanya kita wajib untuk salat. Ya, pertama kita wajib salat. Setelah kita wajib salat, kita wajib mengetahui waktu salat. Nah, sekarang waktunya kita salat. Nah, tapi sebelum kita masuk salat, kita wajib untuk wudu. Kenapa? Kenapa wajib wudu? Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib, maka wajib pula sesuatu yang membuat wajib tadi itu sah. Maka kenapa wudu wajib? Karena salat wajib. Selain karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa min syurutis salatil wudu, dan di antara syarat-syarat sahnya salat adalah berwudu. Wa furuduhu sittatun, dan kewajiban-kewajiban wudu itu ada 6. Al-awwalu niyatut taharati lis-salati bil qalbi aw ghairiha min an-niyatil mujzi'ati 'inda ghaslil wajhi. Yang pertama adalah niat taharah, niat bersuci salat dengan hati, atau niat selain daripada taharah tadi itu, dari segala macam niat yang mencukupi seseorang untuk bisa berwudu pada saat kapan? Pada saat membasuh wajah. Baik, ini aku detailkan ya. Kalian pakai saja bahasa simpelnya, kalian pakai saja niat yang selama ini kalian gunakan. Apa? Nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu sudah mantap, sudah sempurna banget. Tapi wajibnya, apakah wajib untuk diucapkan? Enggak. Tapi kapan hukumnya apa? Dalam mazhab kita dianjurkan. Dalam mazhab kita dianjurkan. Dalam mazhab yang berbeda, hukumnya bisa jadi enggak, haram. Dianggap bidah. Ini terjadi perbedaan di antara para ulama, para fuqaha berbeda pendapat. Dan kita gak perlu. Karena nanti kalau menemukan ternyata ada pendapat yang berbeda dengan ini, terus kalian berantem, santai aja bos, santai aja. Tidak perlu berantem. Tapi semua sepakat, ya? Oh enggak semua sepakat, sorry. Mazhab kita, udah kita ngomongin mazhab kita aja. Dalam mazhab kita yang wajib ada di mana? Di dalam hati. Dengan niat yang tadi. Dan kalian harus tahu artinya. Percuma kalian tahu bahasa Arabnya gak tahu artinya. Kan tujuannya kalian niatin sholat. Apa tujuan niat? Para ulama menyebutkan at-tafriqu bainal adati wal ibadah. Untuk membedakan mana ibadah dan mana kebiasaan. Apa yang membedakan basuh wajah kalian kesuar-kesuar dan sholat? Dengan niat. Maka diperlukan niat. Lah gimana caranya kalian bisa membedakan itu sedangkan kalian gak tahu apa yang kalian baca dan apa yang kalian berusaha perdengarkan di dalam hati kalian? Maka kalian harus tahu, nawaitul wudu'a, saya berniat wudu. Saya berniat wudu. Li raf'il hadatsil asghari, untuk mengangkat hadas kecil. Hadas kecil apa saja? Nanti ada bahasannya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Fardu yang tujuannya karena Allah Ta'ala. Nah, kalau kamu ngomong fardhan, maka termasuk yang bisa kamu gunakan wudu tadi itu, kamu bisa gunakan untuk semua yang sunnah juga. Tapi andai kata kamu niatkan wudu tadi itu untuk sunnah, maka gak bisa kamu pakai untuk sholat zuhur, sholat asar, gak bisa. Ya udah pakai fardhan aja, simpelnya fardhan aja, sudah. Oke? Lillahi ta'ala, karena Allah. Ini untuk mengikhlaskan kalian. Kapan niat itu dibaca?
saat membasuh wajah. Bukan before, kebanyakan kita before. Kebanyakan kita before. Iya dibaca saat membasuh wajah. Prat. Nawaitul wudu'a. Bebas. Mau dari atas, mau dari bawah, mau dari tengah atau mau dari bawah. Tapi andai kata kalian baru niatnya pas di tengah, basuhnya dari atas pas di tengah, baru niatnya pas di tengah, berarti di sini belum terhitung wudu. Kalian harus ke atas lagi. Kecuali kalian wudunya agak aneh. Contoh, siapa tahu? Atau kanan kiri. Head ya. Tiba-tiba ada wudunya orang aneh, head gitu. Ya udah, maksudnya bebas lah, atas, tengah, bawah bebas. Oke? Nah, kalau dia berniat sebelumnya lam yujzi, enggak cukup. Baik. Perihal niat jelas ya. Sebenarnya ada pendetailannya bagi teman-teman yang ingin mendengarkan detail tentang niat yang lumayan agak panjang. Kalian buka mata nakra di bab wudu, bab niat saya bahas agak panjang. Ats-tsani, bahkan ini penjelasan saya dari tadi itu sangat singkat by the way. Penjelasanku dari tadi itu singkat banget, singkat, ditulis sesingkat itu. Ats-tsani ghuslul wajhi jami'ihi min manabiti sya'ri ra'sihi ila dzaqani. Yang kedua adalah membasuh wajah seluruhnya. Dari tempat tumbuhnya rambut, kepala, sampai dagunya. Atau tempat tumbuhnya jenggot. Wa minal udhuni ilal udhuni, dan dari telinga sampai telinga. Sya'ran wa basyaran, termasuk rambut dan kulit-kulitnya. La batina lihyatir rajuli wa aridaihi idha kathufat, tidak termasuk dalam-dalamnya jenggot laki-laki dan apa tadi? Bris, apa? Jambangnya apabila tebal. Apa? Godek, ya, sebut godek ya. Nah, oke, terjemahnya begitu. Sekarang saya coba jelaskan dengan bahasa yang lebih baik. Membasuh wajah. Wajah bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya wajah? Wajah. Kenapa dia disebut sebagai wajah? Karena para ulama menyebutkan definisi wajah, ma tahsulu bihil muwajahah, sesuatu yang terlihat saat kamu sedang berhadap-hadapan dengannya. Mukanya Rahman ada di sini. Udah. Maka yang wajib baginya adalah seluruh yang terlihat. Nah, apa saja yang terlihat yang wajib dia kenai basuhan? Min manabiti sya'r, dari tempat tumbuhnya rambut. Ini bagi rambut orang normal. Biasanya ada sebagian orang atau orang kalau sudah terlampau sepuh tumbuh rambutnya di sini. Apakah dia harus dari sini? Enggak. Cukup dari orang normal. Misalnya dahinya itu sampai sini mungkin. Bukan dahi ya, gak dihitung dahi ya. Gak dihitung dahi ya. Anggaplah dia baru tumbuh rambut di sini. Ya udah wajibnya di sini. Atau botak sekalian. Apakah kalau botak lantas gak wajib? Enggak dong, wajib lah. Nah, berarti dari tempat tumbuhnya rambut sampai mana? Sampai tempat tumbuhnya jenggot atau dagu. Sampai sini. Kemudian lebarnya mana? Kanan kirinya dari telinga minal udhuni ilal udhuni, sampai telinga. Bukan daun, bro. Ini. Nih. Dan yang harus diperhatikan biasanya orang kalau jenggotnya panjang atau perempuan sering nyekip bagian ini nih, putih-putih nih. Dia kira wudhu dari sini. No. Guys, dari sini nih. Dari telinga sampai telinga. Oke? Jangan di-skip ini bagian putih-putihnya. Ya? Berarti seluruhnya harus kena air. Termasuk kulitnya, termasuk kulit jelas ya. Termasuk bulu-bulunya. Termasuk jenggot, termasuk bulu ini, alis, bulu mata, kumis, bulu hidung. Nah, kemudian jenggot ini bisa menjadi wajib, bisa menjadi tidak wajib. Pertama, kalau perempuan berjenggot mutlak wajib.
Anggaplah ada perempuan ya, tiba-tiba, hah? Isdalia. Jangan sebut nama. Tapi Isdahlia gak nganggap itu aib ya? Enggak. Oh, ya udah, berarti gak gibah. Nah, udah ngapain kita nyebut nama orang? Udah, jangan. Anggaplah ada perempuan punya hormon lumayan banyak sampai akhirnya tumbuh jenggot. Pertama, dianjurkan dalam agama kita bagi dirinya untuk menghabiskannya. Dan andai kata dia itu jenggotnya tebel, tetap wajib untuk dibasuh. Kalau laki-laki bagaimana? Kalau laki-laki dibedakan. Apakah jenggotnya tebal atau tidak? Kalau jenggotnya dari mana apa yang membedakan tebal atau enggak? Kalau misal nih, Rohman sekarang berjenggot. Aku ngadep dia, kelihatan nggak kulit sininya? Kalau masih kelihatan kulit-kulit dalamnya, berarti nggak tebal. Maka wajib dibasuh semua. Wajib dibasuh semua jenggotnya. Tapi kalau saking jenggotnya tebal, kayak Amitaal, ya kelihatan nggak itu? Enggak kan? Dalam-dalamnya. Maka cukup bagian luarnya. Dalam-dalamnya enggak. Jelas? Dan jenggot ini adalah sesuatu yang sunnah, teman-teman. Dalam mazhab yang berbeda, hukumnya wajib. Dan kita banyak meninggalkan sunnah ini. Semoga Allah mengampuni kita. Wahabi. Gak ada hubungannya sama Wahabi. Sunnah Rasulullah jenggotan, sahabat jenggotan, para ulama-ulama itu jenggotan. Mbah Hashim Asy'ari jenggotan, gak ada hubungannya sama Wahabi atau bukan, gak ada. Jenggot sunnah, dalam pendapat yang berbeda wajib. Kumis enggak. Bahkan perintahnya Rasulullah nyuruh ini dibuang. Kurang kafir. Enggak pakai kumis. Nah, terlepas udah gak usah dengerin Bobby. Nah, kemudian jenggot itu sunnah. Semoga Allah mengampuni kita karena kita suka cukur jenggot. Baik. Jadi jangan ngenyek. Karena dikhawatirkan kalau ngenyek, kafir. Justru kalau kamu ngenyek jenggot, dalam keadaan kamu tahu jenggot itu adalah sunnah Rasulullah, kamu bisa kafir. Di episode sebelumnya kan aku bahas kan? Di episode sebelumnya aku bahas, mengerjakan sunnah gak wajib. Meninggalkan sunnah tidak masalah. Tapi kalau sampai kamu ngenyek sunnah, kafir. Kafir. Apalagi ada pernyataan apa? Orang itu makin panjang jenggotnya, makin goblok. Pernah dengar statement itu? Ya udah. Ada statement itu di tokoh besar. Ats-tsalitsu ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini wa ma 'alaihima. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan beserta sikunya dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Jadi gini. Membasuh dari sini sampai sikunya. Sikunya juga termasuk disebutkan bahasa di situ ma'ah bersama dengan siku sini, ya. Dianjurkan lebihin dikit. Oke? Jelas ini ya? Sudah jelas? Kalau ternyata dia di sini tumbuh dua tangan? Lah, kita nggak tahu bro. Bisa jadi. Dia punya jari 6. Ke-6-nya wajib. Tiba-tiba muncul dua tangan di sini. Jadi 10 gitu. Semuanya wajib dibasuh. Misalnya tangannya kepotong. Dia nggak ada. Pergelangan tangannya nggak ada. Maka ya udah, tetap aja dari sini sampai sini. Misalnya di sini, ya udah dari sini sampai sini. Iya, bentar, ini ada bahasanya. Kalau sampai segini, sampai sini. Kalau sampai di sini, maka cukup diusap. Diginikan. Nah, diginikan ya. Nah, kalau sampai di sini, kan ada orang nggak punya tangan. Sunnah diusap. Nggak wajib, sunnah diginikan. Oke? Baik. Kiri juga aku mau jelasin yang kiri, lupa kalau kalian ngerti. Udah. Hah? Sama aja. Nah, termasuk yang wajib juga adalah bagian bawah kuku. Dalam ini. Iya, wajib. Jadi terutama bagi teman-teman yang kukunya panjang, kalian wudunya harus ekstra. Pada saat kalian wudu harus diginikan, ya. Harus diginikan. Bahkan kalau sudah terlampau panjang dan kemudian kalian jadi gak bisa bersihin bagian bawah kuku kalian, wajib potong kuku.
Disebutkan dalam sebagian athar para sahabat punya kebiasaan para sahabat dahulu tidak membiarkan bulu ini, bulu itu, dan kuku lebih dari 40 hari. Oke. Jadi dianjurkannya adalah sebelum 40 hari sudah dipotong. Baik. Nah, kecuali kotoran-kotoran di bawah ini harus dibersihkan ya. Dibersihkan, wajib. Kecuali bagi orang-orang yang memang berat karena pekerjaannya di situ. Contoh tukang bengkel. Atau petani. Tukang cat. Ya? Tukang nail art. Nail art. Nail art. Nail art. Tergantung ya, Cuman Nabi ada. Nail art gak tahu kok kalau nail art jujur. Apakah itu pekerjaan halal atau haram? Wallahu a'lam. Saya gak tahu. Saya gak bilang halal, gak bisa bilang haram. Saya tidak tahu hukumnya, Husain bodoh. Baik. Nah, yang pekerjaannya yang jelas kayak bengkel, petani dan sebagainya. Dengan catatan sedikit. Tapi ada pendapat selanjutnya dari Imam Az-Zarkashi, Imam Al-Ghazali berpendapat walaupun banyak gak masalah. Dan semua pendapat tadi bisa diamalkan. Bisa diamalkan. Oke, jelas ya? Jelas, hati-hati buat yang kukunya panjang. Berlaku juga untuk adus besar. Mandi besar. Oh, mandi besar harusnya lebih malah. Lebih gimana? Ya sama aja ya. Sama aja kan yang dibasuh? Sama. Ar-rabi'u mashur ra'si. Yang keempat adalah mengusap kepala. Habis ini kujelaskan. Au ba'dihi, atau mengusap sebagiannya. Walau sya'ratan wahidah, walaupun satu helai rambut. Bukan 3 ya, satu helai. Satu helai. Dan boleh juga di bagian kulitnya. Jadi apakah wajib? Pertama, sunnahnya itu mengusap, bukan membasuh. Beda antara ghasal dan masah. Jadi tadi aku pakai bahasa ghasal kan. Ghasal itu ada aliran air. Masah itu mengusap. Nggak ada aliran air. Jadi kamu gini, segini air, ada air di sini, tek, udah sah. Kamu malas buka kopiah, yang penting kamu punya wudu, dari dalam kopiah kamu, tek, bisa. Perempuan, ya, dia malas buka hijabnya, kita gak usah ngomongin tasawuf di sini. Masa gitu aja malas ya? Udah, gak usah ngomongin tasawuf. Kita ngomongin halal haram boleh enggak. Udah, itu aja ya. Gak usah ngomongin tasawuf. Jadi dia boleh aja di sini, tek gitu. Dengan catatan rambutnya masih berada di kepalanya. Misalnya rambutnya panjang, maka yang boleh tetap yang ada di sini, bukan di ujung rambut sini. Yang di kulit berarti. Yang ada di sini, yang masih ada di wilayah sini. Dan perlu hati-hati juga bagi orang kribo. Kribo kan ada keriting. Nah, keriting itu, Batara ini kalau rambutnya panjang, dia begini kan ya? Afro ya? Ya. Nah, afro itu ada 2. Ada afro yang nyek, ada afro yang nyek, ya kan ya? Oh iya. Tahu kan? Afro yang nyek itu kalau ditarik dia panjang kan? Iya. Nah, maka kita hukumi dia sebagaimana rambut panjang. Jadi gak cukup dia begini, harus agak nyelat sekone, agak nyelat dikit. Oke? Sampai di sini paham? Dan bahkan gak wajib pula dengan tangan. Kamu pakai kain, gini kan juga boleh. Cuman sunnahnya adalah seluruh. Sunnahnya adalah seluruh gini. Sret. Al-khamisu, ada banyak ilmu baru di sini atau enggak? Atau semuanya sudah jelas buat kalian selama ini? Ada banyak yang baru? Al-khamisu, tak kira ini semua. Ghaslur rijlaini ma'al ka'baini. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki beserta dengan pentolnya. Ini nih pentol nih. Mata kaki. Ya. Bersama dengan mata kaki. Ini udah jelas ya. Au mashul khuffi.
idza kamula syurutuhu, atau membasuh khuf apabila telah sempurna syarat-syaratnya. Nah, ini ada bahasan panjang lagi ya, udah agak perlu sepertinya karena kita di Indonesia tidak lazim menggunakan khuf. Ya. Khuf ini kayak buka jadi Google. Dia tuh kayak sepatu, tapi sepatu yang benar-benar menutup. Kayak sepatu militer, ya. Sepatu boot lah. Sepatu gunung kayak apa? Sepatu gunung sekarang nggak masuk, bro. Ada yang kek gitu ya, harus nutup semuanya loh. Ya, pokoknya idza kamulat syurutuhu. Nih, idza kamulat syurutuhu, apabila telah sempurna syaratnya. Syaratnya banyak, aku gak mau bahas di sini. As-sadisu at-tartibu hakadha. Yang keenam adalah tertib sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Jadi harus urut. Harus dari niat bersama dengan wajah. Setelah itu tangan. Setelah itu kepala. Setelah itu kaki. Ada yang gak disebut? Telinga. Kenapa telinga gak disebut? Karena sunnah. Nah, kembali lagi berarti harus berurutan. Itu dalam mazhab kita. Dalam mazhab berbeda FYI aja, tapi gak usah diamalin ya. Mazhab berbeda ada yang bilang gak wajib. Mazhab Imam Abu Hanifah gak wajib. Bisa kaki dulu, bisa tangan dulu. Kalian, tapi saya perlu sampaikan informasi ini biar kalian gak kagetan. Siapa tahu kalian nanti akan traveling, terus ketemu ke tempat yang berbeda. Kayak saya waktu ke Uzbekistan pengamal mazhab Hanafi. Turki pengamal mazhab Hanafi. Saya pas ke sana menemukan banyak sekali perbedaan. Turki Maliki Hanafi, aku lupa, sorry. Turki saya lupa. Intinya Uzbekistan Hanafi jelas. Itu banyak sekali. Pas datang ke sana, dalam mazhab Hanafi ada najis di sini boleh disucikan dengan Coca-Cola, Sprite, gak harus air. Yang penting liquid, cair. Nah, urut. Jadi wajib urut, ya. Yang harusnya boleh ya. Yang penting urut. Jadi andai kata misalnya, dan harus ada urutan, maksudnya ada bukan bareng ya. Misalnya nih, kalian lagi duduk begini, kakinya begini, terus tiba-tiba setiap tubuh kalian ini dipegang oleh satu orang, jadi ada 5 orang. Contoh ini ya, pentang, diginikan. Terus setiap orang tiba-tiba dalam satu waktu wajah, tangan, kaki, kepala semua dibarengin, seret. Dan dia sudah niat dalam keadaan itu. Maka yang sah cukup satu, hanya wajah. Tapi kalau cebur gimana? Cebur, brek. Iya. Maka dalam keadaan momen seluruh tubuhnya itu sudah ada di dalam, maka sah. Karena dalam sepersekian detik itu kan sudah ada pergerakan untuk kepala. Tapi kan gak urut dari kaki dulu. Jangan dihitung dari pas kakinya, dihitung dari pas udah di dalam saat tubuhnya semuanya. Nyemplung semuanya. Kan dalam sepersekian detik itu sudah ada kepala, ada wajah, ada tangan ya kan? Nah itu niatnya berarti pas di dalam. Iya. Kan dalam hati, bos. Buk. Masih 1 jam 12. Kemarin 1 jam 30. Masih ada lah 15 menit. Berlaku juga untuk mandi wajib berarti. Mandi wajib. Mandi wajib gak wajib tertib. Habis ini kita akan bahas mandi wajib. Faslun wa yunqidul wudu'ah ma kharaja atau wa yanqudul wudu'a ma kharaja minas sabilaini ghairal mani. Dan sekarang kita akan membahas tentang pembatal wudu. Ma kharaja minas sabilaini ghairal mani, sesuatu yang keluar dari 2 lubang, 2 jalan. Lubang depan ataupun lubang belakang. Jadi kalau keluar dari lubang hidung, keluar dari mulut, enggak batal. Keluarnya apa? Segala macam hal yang ada di dunia. Keluar mobil. Keluar truk, keluar HP, keluar remote. Ya? Batal. Semuanya batal. Keluar kerikil dari depan. Laki-laki. Auzubillah, sakitnya kebayang. Batu ginjal kan gitu ya? Itu katanya sakit banget ya?
Mukanya nyerngit semua. Nah, keluar dari dua jalan apapun. Ghairal mani, kecuali mani. Kecuali mani. Dan kalian sudah tahu perbedaan mani dengan yang lain ya. Kira-kira yang keluar dari tubuh seorang manusia itu ada tiga cairan. Pertama mani. Mani sudah jelas aromanya seperti aroma adonan, kayak telur ya kayak. Dan dia akan keluar di puncak klimaks ya, biasanya keluar di puncak klimaks. Dan ini begitu ya, puncak klimaks. Dan selanjutnya sebagaimana ciri-ciri yang sudah kalian ketahui. Dan biasanya efek selanjutnya lemes. Ya. Yang kedua, ada air madhi. Madhi ini dan penyebabnya tadi itu syahwat. Mani itu penyebabnya syahwat. Entah ada penyebabnya atau tidak. Mungkin kalian akan bertanya, Dam, kan keluar mani gak batalin wudhu. Gimana caranya orang keluar mani dalam keadaan gak nyentuh kemaluannya? Atau gak disentuh sama perempuan? Disentuh perempuan kan batal wudhu. Gimana itu, Dam? Ya siapa tahu dia, maaf ya, lemah gitu. Saking lemahnya, dia ngebayangin aja bisa keluar. Atau mimpi basah. Kan orang kalau tidur duduk kan gak batal wudhunya. Nah, terus mimpi basah. Dia gak batal wudhunya, tapi wajib mandi besar. Tapi maksudnya wajib mandi besar. Kita kan ngomongin wudhunya. Selain daripada mani. Lalu yang kedua adalah madhi. Madhi itu gak batalin wudhu tapi gak batalin mandi besar. Maksudnya orang yang keluar madhi itu gak wajib mandi besar. Apa itu madhi? Madhi itu ketika bersyahwat biasanya keluar cair. Tapi gak di ujung klimaks. Di awal-awal. Hah? Najis. Mani suci. Mani suci. Madhi najis. Tapi keluar madhi wajib wudhu. Batal wudhunya. Begitu pula wadi. Wadi itu biasanya kecapean ya. Pernah kalian kecapean pulang sekolah habis ngangkat-ngangkat, habis apa? Ngangkat truk. Habis apa? Pas pulang, maaf, celana dalamnya basah. Keluar, pernah? Oh, saya kira pipis. Enggak, bukan pipis, bro. Pernah ya? Wadi itu namanya. Itu najis, sama seperti mati hukumnya. Kalau kamu kebingungan, kamu bangun tidur. Contoh di antara orang kebingungan. Kamu capek, tidur. Terus bangun. Dan kamu ngerasa, kayaknya tadi aku mimpi apa enggak ya? Tapi setelah kamu cek, ada 3 kemungkinan tuh kan? Iya, tiga-tiganya. Ada 3 kemungkinan. Ini bisa jadi mani, bisa jadi madhi, bisa jadi wadi. Ini yang mana ya? Terserah pilih yang mana, bebas. Bebas. Loh, tapi saya milihnya karena mut-mutan. Bebas, mau karena mut-mutan. Walau litasyahi. Para ulama bilang walaupun kamu milihnya litasyahi karena ngikutin mood doang. Bebas. Malas mandi besar. Aku anggap ini madhi. Ya udah, anggap berarti terhitung madhi. Kemudian yang kedua, wa massu qubulil adamiyyi au halqati duburihi bi batnil kaffi bila hail. Yang kedua adalah menyentuh kubul. Kubul itu kemaluan depan. Begitu pula perempuan, ya. Anak Adam, syaratnya anak Adam, manusia. Jadi jangan siapa dokter hewan? Hakiki. Jadi kalau semisal kamu selama ini kalau nyentuh kemaluan hewan pas kamu wudhu lagi. Astagfirullahaladzim. Baik, terlalu baik. Tuh kan, untung ngaji kamu. Jadi selama ini kamu kalau kamu wudhu lagi ngerasa batal. Ya Allah, gak batal, bos. Anjing tetap gak batal. Megang anjing pun gak batal, tapi harus sucikan. Kena najis itu gak batalin wudhu. Yang batalin wudhu ini tok yang aku sebut. Di luar ini gak ada. Jadi yang pertama adalah menyentuh kemaluan depan. Au halqati duburihi, atau maaf, lubang anus, terbuntra, yang bundar bulat itu loh. Yang keriput itu. Ya, sudah, jangan ketawa. Ilmu. Yang itu. Jadi bokong tuh gak batalin wudhu. Megang bokong gak batalin wudhu. Gatel kalian atau apa.
Nggak batalin wudu. Bi batnil kaffi dengan ini. Apa yang disebut dengan telapak tangan? Mana yang disebut telapak tangan? Ini. Ketika dua tangan disentuh, seret, yang tertutup. Jadi pinggir-pinggirnya, misal kalian gatel, maaf, contoh ini ya. Terus kalian garuk pakai sisi ininya. Luar. Sisi ini nih, sela-selanya. Sela-sela. Dengan gini mungkin nggak batal. Terus bila hailin tanpa adanya penghalang. Jadi syaratnya yang pertama, yang tersentuh. Yang tersentuh itu adalah kemaluan depan atau kemaluan belakang. Kemaluan belakang yaitu lubang anusnya. Yang kedua, syarat kedua dari yang tersentuh adalah anak Adam. Ya, manusia. Ya, hakiki, gak perlu hakiki. Dokter hewan di sini lengkap semua ya. Sisa satu ada konten kreator gak datang. Satpam gak datang. Gak lengkap bro. Tukang jual emas. Enggak, maksudnya geng ini lengkap. Tukang jual emas. Itu tukang ketoprak. Dokter, Tahu tek. penjaga toko Madura. Pelayan. Terus, wah lengkap ya. Terus, apa? Gojek. Semua kumpul jadi satu. Nah, kemudian bibatnil kaffi bila hail. Jadi kemudian syarat yang menyentuh. Tadi yang tersentuh. Sekarang syarat yang menyentuh. Pertama dengan telapak tangan. Yang kedua telapak tangan yang begini ya. Yang tertutup. Semuanya yang tertutup. Jadi kalau sama samping-samping even. Tapi samping ini putih. Ya mau putih, mau gelap, mau ini nih. Ini gak batalin. Bila hail. Tanpa penghalang. Jadi kalau ketutup sama tembok misalnya. Gak batal. Contoh Bob. Atau bahkan tertutup dengan kain paling tipis. Kain? Gak apa-apa. Ini catatan gak sobek ya. Oke. Kemudian itu sudah 2. Tadi yang pertama keluar mani, keluar sesuatu selain mani. Yang kedua nyentuh kemaluan depan, kemaluan belakang. Terus yang ketiga walamsu basyaratil ajnabiyyati ma'a kibarihi. Yang ketiga adalah menyentuh kulit ajnabi, orang yang bukan mahram. Beda jenis kelamin, ma'a kibarihi dalam keadaan dia sudah berumur. Apakah tolak ukurnya itu baligh? Enggak. Tolak ukurnya adalah dia laki-laki atau perempuan sudah bisa disyahwati. Ya, sudah bisa disyahwati. Jadi kalau misal, apa? Sudah bisa dikatakan Berakal. Pokoknya kamu ngelihat dia, kamu sudah bisa ngerasa kayak kamu udah bisa ngerasa ini sudah masuk usia orang normal, bukan pedofil, guys. Kalau ya sebenarnya sekarang kalau pakai bahasa sekarang sebelum baligh usia 8 9 udah disebut pedofil ya. tapi anak kecil sekarang udah Iya, you know. Rohman, semua kata dia. Sekarang dia bilang semua loh. Rohman. Semua kata dia. Man, hati-hati man. Nah, terlepas dari itu, kembali ke bahasa tadi. Anak kecil, bukan anak kecil. Maksudnya perempuan atau laki-laki yang sudah memasuki usia bisa disyahwati. Oleh orang normal. Walaupun bahasa sekarang gak normal kamu syahwat sama bocil. Preferensi orang beda-beda. Baik. Kemudian wazawalul aqli, dan hilang akal. Dengan cara apapun. Tidur, mabok, apalagi pingsan, gila. Gila, hipnotis tuh tidur ya? Hipnotis kan tidur ya? Nggak sadar. Ya udah, harusnya batal duduknya.
La nauma, ini la atau illa? La. La nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu. Bukan tidur orang yang duduk, yang cara duduknya itu genah, benar. Yang berusaha menyempurnakan duduknya. Yaitu orang yang begini, duduk, ya. Walaupun dia ketiduran begini, walaupun dia ketiduran begini. Walaupun dia ketiduran begini, walaupun ketiduran. Walaupun kepalanya nyentuh, walaupun kepalanya nyentuh. Disebutkan di dalam salah satu athar para sahabat, ada sahabat yang sampai ininya nyentuh ke bawah dan langsung sholat tanpa wudhu. Nah, dengan satu syarat. Pertama kita gak perlu ngomongin orang gemuk. Jadi syaratnya itu gak ada batas, maaf ini bokong, kemudian ini di tengah kan ada lubang. Gak boleh ada lubang ini. Gak boleh ada truk lewat, kereta lewat, gak boleh. Ya. Jadi dalam keadaan di situ tertutup. Kalau gemuk jelas tertutup ya. Gemuk sudah jelas tertutup. Maksudnya lubang itunya tuh, lubang tengah itu harus tertutup. Untuk mencegah perkentutan dan sebagainya. Nah, orang gemuk, terlampau gemuk lebih tepatnya. Kalau gemuk nanggung tuh masih ada gak sih? Akil, agak gemuk Akil. Tes. Ketutup apa enggak Akil kamu sekarang? Ketutup berarti. Enggak perlu terlampau gemuk. Akil ini ngepas. Tapi kalau kayak aku masih ada ini. Nah, kalau kurus bisa diakali dengan bantal. Duduk ke bantal. Duduk ke sesuatu yang menutup di sana. Bahkan di para ulama menjelaskan di beberapa syarah yang kami baca, itu dalam keadaan berdiri bisa, dalam keadaan itu tertutup. Ya? Jelas? Jelas. Kurang masih ada waktu lah. Yang membatalkan wudhu ya? Iya. Yang kalau nyender nggak masalah berarti? Nggak masalah. Ada lagi? Baik. Faslun, ini kurang. Untuk bagian kubul itu di ujungnya saja apa seluruh? Apanya yang di ujung dan seluruh? Yang disebut membatalkan wudhu. Menyentuh kubul. Kubul itu semua selain telur. Oke? Termasuk rambut. Rambut enggak lah. Soalnya ada yang bilang Rambut gak batalin wudhu. rambut Iya, ya ampun, maksa. Dikira kita gak tahu, paham. Gak mungkin ketika kamu nyebut rambut, aku kepikiran rambut ini, gak mungkin. terjadi lo rambut. Tapi ada yang sepertinya saya pernah dengar ada yang ngomong kalau tidur nyender itu batal atau Entah kamu dengar dari siapa itu. Yang penting tidak mengangkat bokong kan. Iya, tolak ukurnya tidak mengangkat bokong. Baik, lanjut. Faslun yajibul istinja'u min kulli ratbin. Wajib untuk beristinja. Wajib untuk beristinja. Apa artinya istinja? Cebok. Wajib cebok. Hukumnya wajib teman-teman cebok. Suatu hari Rasulullah SAW melewati kuburan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan orang yang nggak cebok itu dosa besar. Dosa besar. Tidak seyogianya orang Islam itu bermudah-mudahan dengan najis. Ya? Tidak seyogianya orang Islam itu bermudah-mudahan dengan najis. Disebut sebagai talattuh. Orang-orang bermudah-mudahan dengan najis. Ya, talattuh bin najasah. Nah, suatu hari Rasulullah SAW pernah lewat di satu kuburan. Terus Rasulullah bersabda, dua kuburan ini dua-duanya lagi disiksa. Siksa kubur. Kemudian sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Yang satu ini kalau habis keluar sesuatu gak cebok. Yang satu tukang adu domba. Adu domba udah jelas ya. Ini jelas. Nah, yang satu suka gak cebok. Jadi cebok. Dulu kita, terutama di kampung, saya gak tahu di perkotaan. Di kampung kita punya kebiasaan tiba-tiba di. Saya gak tahu siapa yang kota di sini. Bobby masih. Ini sesama bila porah. Biasa kan dulu ya.
Tiba-tiba disalakkan salak, gitu kan. Langsung tutup gitu lagi kan. Akil mungkin belum pernah. Akil tinggal di kota, gak ada kebiasaan itu di kota. Ada juga. Iya. Nah, itu gak boleh ya. Gak. Ceboknya ke tembok. Iya, Nah, masal ceboknya ke tembok. Maksudnya di lap-lap. ini mau kita bahas. Enggak lah. Enggak. Eh. Nah, ini. Apakah salak boleh? Apakah tembok boleh? Sekarang kita bahas. Nih, wajib cebok. Kapan cebok itu menjadi wajib? Min kulli ratbin, kalau yang keluar itu basah atau lembab. Jadi kalau yang keluar misalnya mobil, contoh, dan itu dalam keadaan kering, gak wajib. Contohnya kejauhan ya mas. Contohnya kejauhan. Kentut bahkan para ulama bilang bid'ah untuk cebok dari kentut. Gak boleh. Tapi selain dari kentut, misal keluar, jangan mobil lagi, keluar batu. Atau mungkin dia habis kemakan kelereng. Habis itu keluar kelereng. Hah? Belakang. Keluar bak gitu ya. Terus itunya kering, gak wajib. Sunnah. Tapi kentut gak boleh. Kentut tidak boleh, ya, gak boleh. Karena tidak dicontohkan ya oleh Rasulullah SAW untuk cebok. Nah, pertama, ingat ya, syarat pertamanya basah. Kapan disebut wajib? Syarat pertama adalah basah. Kharijin minas sabilaini, yang keluar dari dua jalan. Yang keluar dari dua jalan. Jadi kalau keluar dari sini, apakah wajib? Enggak. Keluar dari mulut, apakah wajib? Bisa jadi wajib kalau keluar muntah hukumnya najis dan di bawah ke muntaber. Kok tiba-tiba muntaber? Dan biasanya ini lewat muntah Enggak ngomongin muntaber, ngomongin muntah. Lagi ngomongin selain dari dua jalan. Bisa jadi wajib, bisa jadi wajib ya. Berarti kalau muntah wudu. Enggak, bukan wudu. Oh, Maksudnya kapan? Oh, kita ngomongin cebok ya. Sorry guys. Enggak, maksudnya kapan dia harus disucikan, gitulah bahasanya. Tapi sekarang kita ngomongin cebok. Sorry teman-teman, saya gak fokus. Gara-gara di depan saya ada Bobby. Yang keluar dari dua jalan. Ghairal mani atau ghairil mani min kulli ratbin kharij min sabilaini ghairil mani, ya, selain dari air, bil ma'i, dengan air, ila ayyadhural mahallu, sampai suci. Cara ceboknya kalau pakai air jelas ya. Jadi cebok, orang itu cebok boleh memilih dengan 3 cara. Cara paling rendah, cara yang levelnya paling rendah, tapi boleh, itu dengan batu atau semisalnya. Lebih baik dari batu adalah dengan air. Lebih baik dari itu adalah batu dulu, atau semisal baru dengan air. Dan Allah Subhanahu wa taala bahkan memuji penduduk Quba. Insya Allah saya doakan kalian semua bisa umroh, bisa haji, nanti mampir ke Quba, kalian akan melihat. Nah, penduduk di sana di zaman Rasulullah itu pernah dipuji oleh Allah karena mereka cara ceboknya sangat keren. Cara ceboknya apa? Mereka itu dibersihkan dulu kemaluannya dengan batu atau apa, semisal, baru habis itu dengan air. Jadi 2 kali. Gak berat bos, kamu gak pernah nyoba. Bahkan dengan batu karang pun gak akan berat. Batu karang tuh enggak, tetap aja harusnya. Gak batalin kok. Hah? Enggak bos. Kalian gak pernah nyoba, cobain aja dulu. Serius enggak, cobain aja dulu. Dan ini gak ada syarat dalam keadaan darurat loh. Gak ada syarat darurat. Untuk sehari-hari berarti. Sehari-hari. Tapi ya masa ada air kamu pakai itu. Kecuali, dan ini bisa dipakai ketika saya sedang berkunjung ke daerah-daerah yang minim air.
memang seperti Thailand, Singapura, even Uzbek, negara Islam loh, tapi gak nyediain ini. Pipe Apa namanya? Bidet. Bak tembak. water. Berarti menggunakan tisu itu boleh. Asal bukan tisu basah. Nah ini nih, makanya. Kapan-kapan kalian harus nyoba itu. Sekali-sekali. Untuk mengamalkan ilmunya. Oke? Bukan ke Uzbeknya. Ya ke Uzbek semoga bisa sampai lah. Nah. Au yamsahuhu bithalathi masahatin au aktsar. Atau mengusapnya dengan 3 usapan atau lebih. Wajibnya itu 3. Kurang dari 3 gak boleh. Wajibnya itu 3 kali usapan. Kurang dari 3, 2, walaupun sudah bersih. Tetap wajibnya itu 3. Atau lebih. Melebihi 3 itu boleh. Tapi dianjurkannya ganjil. Misal 3 belum bersih. Kalau tambah jadi 4. Setelah di 4, oh sudah mantap nih. Tambah lagi 1 biar ganjil. Jadinya 5. 5 belum bersih, jadikan 6. 6 pokoknya sampai bersih. 101. Burung ngerset. Nah, jadi syarat yang pertama adalah 3, minimal 3 usapan. Syarat yang kedua, ila ayyanqal mahallu wa in baqiyal athar. Sampai tempatnya tadi itu bersih walaupun masih ada sisa-sisa bekas sedikit. Biasanya kalau kalian nyoba pakai itu, di ujungnya itu masih ada sedikit banget. Cobain aja dulu. Jujur saya bingung cara ngejelasin ke kalian. Cobain. Nanti biasanya di atharnya atau sisa-sisa dikit itu di makfu. Itu di makfu. Tapi kena ke tangan saya dan tangan saya ternyata bau najis, bau kencing najis. Ya udah tangan kalian yang najis. Di situnya sudah kalian tidak wajib lagi untuk cebok. Asarnya tadi itu kira-kira kencing yang berupa asar, berupa masih sedikit. Itu najis atau enggak? Najis tapi di makfu. Oke? Biqali'in. Ini syaratnya. Qali'. Apa arti qali'? Kasar. Alias berpori-pori. Alias bisa dipakai untuk mengambil. Berpori-pori, ngambil. Bukan kayak kaca, bukan kayak tehel. Ya, itu gak bisa. Masa cebok pakai kaca, pakai tehel? Pakai genteng boleh nggak? Tergantung, genteng orang kaya apa genteng orang miskin. Kalau kayak genteng rumahku itu boleh. Itu kan genteng-genteng miskin itu. Genteng ini yang mana? Ini kayak gak ada genteng. Yang hitam. Ini gak ada genteng. Ini Ada yang hitam. nggak tahu ya. Ada yang dulu. Udah. Tahu genteng orang kaya itu biasanya mengkilap kan ya? Iya. Ya. Genteng orang kaya itu biasanya mengkilap kan? Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena dia tidak qali'. Genteng orang nggak punya, terlalu kasar ya genteng orang miskin. Genteng yang Genteng biasa lah. genteng low budget. Organisasi. Genteng Gen- biasa. gen- Genteng biasa. Nah, genteng biasa itu boleh? Boleh. Karena dia berpori-pori kan, dan dia itu bisa buat ngambil gitu kan? Bisa menyerap. Nah, pakai tisu Boleh. bisa, karena tisu bisa ngek gitu. Paham ya? Iya. Pakai sendok. Tandanya bos. Templas kita. Coba jawab. Pakai 16 bisa apa enggak? Boleh. Bisa. Kasar. Jujur gak tahu. Kan kasar. Tapi dia gak bisa dia. Dia tuh gak berpori-pori, bos. Kan ada dua. Yang Ada 2. Jujur gak tahu. Saya gak tahu. Seperti yang apa? 16 berpori-pori. Enggak. Bukannya dia tuh teksturnya sama kayak ini ya? Sama kayak plastik gitu, enggak? Enggak. Bisa menyerap. Saya halu. Karena ada Oke, kalau memang tampelas ada jenis yang sebagaimana kalian sebutkan, maka boleh.
Kalau masuk akal. Nah, apa? Kain bisa. Tergantung kain shimmer. Shimmer nggak bisa. Nggak bisa. Tahu kan kain shimmer ya? Kain licin tuh nggak boleh. Kain. Jersey Barca. Jersey bersama. Boleh. Ini nanti video di sini akan jadi perdebatan di komen. Pakai jersey Barca, Madrid. Kalau MU, Nggak boleh. nggak boleh katanya kalau jersey MU. Gak nyerap ya? Nggak nyerap. Licin. Kain berarti tergantung kainnya ya. Oke. Syarat yang pertama kurang minimal 3. Syarat yang kedua itu sampai bersih walaupun tersisa athar. Syarat yang ketiga qala', dia itu kasar alias bisa berpori-pori ya. Kemudian syarat yang keempat tahir, suci. Jadi gak bisa kamu pakai kering. Tahu tai sapi kering? Ya? Celatong, orang Madura nyebutnya celatong. Celatong yang kering, itu kan kering, dia kasar, berpori-pori loh kalau udah. Tapi karena dia najis gak bisa. Tulangnya. Habis ini kita bahas. Nah, oke. Qali', tahir, suci. Kemudian selanjutnya jamid. Bukan jamil, bukan. Jamid. Apa arti jamid? Benda padat, bukan benda cair. Kalau benda cair nggak boleh. Kalau benda cair selain air nggak boleh. Kalau air udah jelas, nggak perlu kita bahas. Benda nggak padat itu kayak apa? Slime. Kalian mau cebok sama slime? Udah dia kan basah juga ya. Dia tuh nggak kering kan? Oksigen. Cebok sama oksigen. Kan nggak padat. Gimana caranya? Enggak boleh. Es batu. Termasuk air. Cair. Cair. Nah, nih, ghairi muhtaramin dan ia harus tidak terhormat. Yang dimaksud dengan tidak terhormat itu, contoh yang terhormat. Emas jelas gak boleh, emas gak qali' bro. Emas gak qali'. Emas gak kasar, dia itu sama kayak tehel kan teksturnya. Gak berpori-pori maksudnya. Gak nyerap. Nah, ghairi muhtaram, tidak terhormat. Contoh tidak terhormat, salak. Tadi siapa yang nanya salak? Salak, gak boleh. Atau ubi. Ubi itu bisa loh. Makanan lah ya. Enggak, maksudnya dia diginikan tuh bisa loh. Atau sagu. Tahu sagu yang keras itu? Itu bisa, tapi gak boleh. Dan jadi gak sah. Ceboknya gak sah. Tetap dihukumi gak sah. Kenapa? Karena cebok menggunakan batu dianggap oleh para ulama sebagai rukhsah alias hadiah dari Allah. Masa kamu mengambil hadiah dari Allah dengan sesuatu yang terhormat? Maksudnya dengan sesuatu yang terlarang, yaitu menggunakan barang yang terhormat. Makanan. Kertas boleh? Tergantung isi kertasnya apa. Kalau tertulis Al-Quran, tertulis hadis, tertulis ilmu fikih, tertulis fisika boleh nggak? Boleh. Tertulis fisika boleh. Ilmu, tapi bukan ilmu yang paham nggak sih maksudnya? Tapi bukan berarti dia sah, tapi terlarang, paham nggak sih? Nggak beradab bro. Kamu ngambil buku fisika nih, bodoh itu. Ini bro, lagi-lagi kita dari tadi ngomongin boleh enggaknya. Kita belum ngomongin adab dan tidak beradabnya. Pakai buku fisika jelas gak beradab, kurang ajar itu, perlu kita pentung. Nah, tidak terhormat. Jadi syaratnya tidak terhormat. Syarat selanjutnya min ghairi intiqalin. Najisnya belum kesebar. Habis kencing taunya nyebar ke bokong. Enggak. Yang boleh dibersihkan itu yang bagian ujungnya itu loh. Jadi dia itu gak boleh tiba-tiba pindah, terus kamu bersihin yang pindah tadi itu. Enggak boleh. Harus masih ada di location.
Masih di checkpointnya. Wa qabla jafafin, dan harus sebelum kering. Jadi kamu habis kencing, WA-an dulu, balas WA dulu. Kan kering, nggak boleh. Harus pakai air. Makanya pertanyaan kamu tadi, oksigen itu kamu semprot, tetap wajib pakai air. Sorry ini. Syarat terakhir, iya habis ini. Syarat terakhir, di kencingnya tadi itu gak boleh kejatuhan sesuatu yang lain. Ini gak dijelasin di sini. Kejatuhan sesuatu, di Safina dijelasin. Kejatuhan sesuatu yang lain itu contohnya kayak apa? Kalian kencing, tiba-tiba kena kencingnya teman kalian. Kencing bareng gitu, contoh. Kencing bareng, satunya kena angin. Kencing dia kena ke tempat kau, gak boleh. Atau kalian kencing di tempat kena badai pasir. Pas kalian lagi kencing, langsung kena pasir di situ. Ini full sama pasir di sana, gak boleh. Oke? Baik, silakan Bobby. Sorry nih. Biasanya kan kalau berak tuh kencing kan ya. Kencing dulu baru berak. Nah berarti itu langsung disucikan kan? Iya. Bagian ini. Iya. Oh, berarti gak lanjut. Gak nunggu Berarti kalau lanjut ya sampai selesai gitu berak kering. keburu kering ya? Gak boleh. Kalau kamu, tadi aku sudah bilang, harus sebelum Kering. kering. Apapun kondisinya. Langsung screenshot. Dan itu Mau satuin. Kalau nggak salah nanti Safina pernah jelasin jangan sampai berdarah airnya. kan aku bilang. Ada Kan barusan aku bilang. 3 menit yang lalu. Iya, enggak, 2 menit setengah. Bro, tadi kalau pakai daun itu aman. Daun aman. Kan berpori. Tergantung daunnya. Kan hormati ya? Tergantung daunnya. Aku nggak tahu apa, tapi daun-daun yang ada di sini nggak bisa, bro. Dia agak kolek. Daun kering mungkin. Daun kering rusak, langsung rusak gak sih? Iya. Daun layu. Daun layu Gak bisa juga. nggak bisa juga. Nggak tahu, mungkin ada sejenis daun. Terserah yang ada di dunia. Kalian bisa lihat sebagaimana yang dicontohin tadi. Kamu daun, ya nggak bisa lah. Soalnya dia nggak kolek, nggak kolek. Setelah ini tidak akan. Ya, harus kolek. Ada pertanyaan lagi? Udah. Udah berapa? Satu bab lagi dan selesai. Tenang. Sabar. Ramadan. Kita manfaatkan Ramadan untuk beribadah. Faslun. Wa min syurutis salati at-taharatu minal hadatsil akbar. Dan di antara syarat-syarat salat, tadi kita ngomongin hadas kecil. Sudah selesai hadas kecil ya? Apa definisi hadas kecil? Hadas kecil adalah sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk wudu. Kayak saya sekarang dalam keadaan berhadas kecil. Kalian? Hadas kecil. Ada yang tidak sedang berhadas? Yang punya wudu. Nah, dan syaratnya adalah suci dari hadas besar. Apa hadas besar? Wa huwal ghuslu, itu mandi besar. Sekarang kita ngomongin yang mewajibkan mandi besar. Ini untuk menjawab pertanyaan. Makan aja, gak usah ngadep belakang. Makan, gak apa-apa. Makan, minum bebas. Jangan nge-vape kayak Indul tadi. Wa huwal ghuslu. Sorry ya teman-teman, ini jokes internal kami memang begitu. Dan itu adalah mandi besar. Walladzi yujibuhu khamsatu asya'ah, dan yang mewajibkan mandi besar itu ada 5. Selain dari 5 ini tidak. Oke? Yang pertama, khurujul mani. Sebenarnya ada 6. Yang 6 ini memasukkan mayat. Dalam kitab-kitab lain biasanya mayat dimasukkan. Tapi mayat gak mandi sendiri. Dimandiin. Makanya mungkin sebagian mu'alif tidak memasukkan mayat karena mayat gak mandi sendiri tapi dimandiin. Kalau mayat mandi sendiri kabur saya, Pak. Yang pertama keluar mani. Keluar mani wajib untuk mandi besar. Oke. Jelas ya keluar mani? Ya, jelas. Dan maninya harus mani punya dirinya sendiri. Maninya mani dirinya sendiri. Misal contoh.
ada orang laki-laki, maaf, please jangan ketawa, ini ilmu, hormati ilmu. Laki-laki, istrinya tidur, sehingga istrinya mungkin dalam keadaan tidak bersyahwat. Kemudian, maaf, disetubuhi. Keluar mani si cowok. Si cewek tidak bersyahwat kan? Habis itu keluar dari kemaluan perempuan. Itu mani punya siapa? Punya si cowok. Berarti si cewek cukup wajib basuh aja, cebok aja. Yang wajib mani besar siapa? Si cowok. Jadi yang wajib keluar adalah mani dirinya sendiri. Paham? Apalagi pembahasan mani. Jujur, sebenarnya mani ini pembahasan kalian buka. Kalau kalian mau dengarkan penjelasan yang jauh lebih detail, menurut kalian penjelasan saya tadi detail apa enggak? Cukup. Paham. Cukup. Tapi sebenarnya jauh lebih detail banyak. Kemudian yang kedua wal jima'. Jima'. Bersetubuh. Laki-laki dan perempuan. Walaupun enggak keluar mani. Duh, kenapa dibedakan? Karena bisa jadi orang keluar mani tanpa berjima. Maaf, main sendiri. Atau dibantu. Atau mungkin dia terbayang. Atau mungkin mimpi dalam keadaan duduk. Atau mungkin mimpi dalam keadaan tidur. Atau mungkin dia lagi ngeliat. Dan mungkin dia memang agak lemah. Keluar. Jima walaupun gak keluar tetap wajib mandi besar. Apa definisi seseorang disebut bersetubuh? Ilajul hasyafati fil farji. Masuknya hasyafah. Apa itu hasyafah? Kepala. Kepala kemaluan di dalam kemaluan perempuan. Harus masuk seluruh kepala. Jadi selama kepalanya belum masuk, alias maaf, gesek-gesek, belum wajib mandi besar. Ini saya menjadi salah satu di antara sekian banyak pertanyaan ini. Jadi kepalanya harus masuk pol. Misalnya maaf, di kitab dibahas. Saya bahas apa yang ada di kitab. Misalnya maaf, hasyafahnya panjang. 3 cm misalnya. Kepalanya itu 3 cm. Atau 6 cm. 6 cm lah, 7 cm lah. Misal kepalanya, paham kepala ya? Bagian kepalanya 6 cm. Terus yang masuk baru 3 cm. Wajib mandi besar? Enggak. Harus masuk total. Oke? Wal haidu dan haid. Tahu haid ya? Wan darah yang keluar dan harus disertai berbagai macam syaratnya yang itu sangatlah panjang dan kita membutuhkan waktu mungkin 3, 4, 5, 6 jam untuk membahas haid istihadah untuk hatam. Wan nifasu dan nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari seorang perempuan ketika rahimnya telah kosong. Jadi kalau di dalam masih sisa, belum nifas. Paham? Paham. Wal wiladah dan melahirkan. Loh kok dibedakan antara nifas dan melahirkan? Karena andai kata ada kondisi di mana perempuan melahirkan dan gak keluar darah, maka dia tetap wajib mandi besar. Paham ya? Tapi yang perlu diketahui adalah setelah kalian melahirkan terus nifas, jangan langsung mandi, gak boleh. Jangan niat mandi besar. Karena gak boleh, ya. Gak boleh, karena gak sah. Kalian masih dalam keadaan tidak suci kok mandi besar. Oke, itu saja. Ya, ada 5, 6 menurut di sebagian kitab. Keluar mani, jima, haid, nifas, wiladah. Melahirkan. Wa furudul ghusl itsnan dan fardu-fardunya mandi besar alias bahasa bayinya. Kapan mandi besar itu dianggap sah? Ini terlepas dari sunnahnya. Itu cukup 2. Kalian hanya melaksanakan 2 ini dan mandi besar kalian sah. Niyatu raf'il hadatsil akbari wa nahwiha. Yang pertama adalah niat mengangkat hadas besar atau seumpamanya. Pertama niat. Niat. Boleh. Yang kedua, wa ta'mimu jami'il badani basharan wa sya'ran wa in kathufa. Yang kedua adalah menyebarkan, menyeluruhkan
seluruh tubuhnya dengan air, bagian kulitnya dan bagian rambut-rambutnya walaupun tebal. Seluruh tubuhnya. Itu saja 2. Berarti termasuk renang. Termasuk renang. Renang itu cukup banget. Tapi bagi perempuan mungkin, wallahu alam, bagi perempuan, maaf, di bagian situ ketika dia jongkok. Seluruh yang terlihat saat jongkok itu juga wajib dibasuh ya. Takutnya kalau renang, kalau orang cuma sekedar cebur bagian situ yang tertutup, Oh iya sih. ya, dikhawatirkan itu ya. Itu sehingga tidak wajib tertib, tidak wajib mualah, tidak wajib cepat-cepat sunnah ya. Begitu pula dalam wudhu juga sunnah. Mualah artinya misalnya nih, kamu basuh tangan, habis itu tiktokan dulu, tangan kiri tiktokan dulu, rambut tiktokan dulu. Sehingga sunnahnya itu bagaimana? Sunnahnya wudhu jelas ya, sudah tahu ya. Ditambahin dikit ya. Kalau kepala semuanya, kalau terus telinga sunnah 3 kali, terus diakhiri. Terus kalau mandi besar sunnahnya gimana? Pertama niat, sudah jelas ya, sunnah dan wajibnya. Niat sudah jelas ya. Setelah itu bersihkan tangannya. Setelah itu bersihkan bagian selangkangan. Ya. Setelah itu wudhu. Bersihin selangkangan dulu, bagian selangkangan itu sudah termasuk niat ya. Habis itu bersihkan tangan sebelum memasukkan tangan ke bak mandi. Habis itu kumur-kumur untuk sebagaimana sunnah wudhu. Habis itu istinsyak, atau bareng bisa, boleh. Habis itu wudhu secara sempurna termasuk kaki. Habis itu setelah wudhu secara sempurna ngambil air, fokus di beberapa lipatan ketek, ya. Atau orang terlampau gemuk bisa di bagian sininya itu diangkat, ya, bagian sela-sela, sehingga bagian itunya. Habis itu tangannya dikenain air lagi, itu sunnahnya ya. Habis itu diginikan, sela-sela rambutnya semuanya, ya, diginikan. Oke. Habis itu dibasuh seluruh dari atas kepalanya 3 kali. Bagian atas, habis itu bagian depan kanan, habis itu bagian belakang kiri, habis itu bagian depan kiri, habis itu bagian belakang kiri, and done. Sudah? Ada pertanyaan? Nah, kalau tadi kan niat foto itu dilakukan ketika saat cuci muka. Kalau niat mandi besar, Niat mandi besar gak ada syarat sebagaimana niat mandi besar itu sangatlah simple. berarti dari awal pun masuk gitu. Boleh. Karena tidak ada tertib sebagaimana yang ada pada wudhu. Air, kenapa air? Hadas besar sama hadas kecil, syarat dan ketentuannya kan beda. Ada yang bilang kalau sudah mandi besar berarti sudah melakukan wudhu, apa benar? Benar. Cuman kan tadi Basuh kelamin. niatnya antara wudhu sama mandi besar kan beda. Sama. Sama. Maksud gini, mandi besar itu sesuatu yang besar sehingga yang kecil keikut sama yang besar, itu kaidahnya. Sudah? Ada pertanyaan? Sudah. Hada wallahu subhanahu wa ta'ala al-bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wajahnya sangat enggak sih? Yang ngantuk. 1. Hada wallahu subhanahu wa ta'ala al-bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan kapok, besok lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.